Apa yang terjadi kalau kita jaga dua amalan tersebut? Kita berusaha bertakwa kepada Allah dan kita berusaha jujur, kita berusaha bicara yang baik dan benar, dan kita tahu sebenarnya berbicara yang baik dan benar itu bagian dari ketakwaan, itu bagian dari keimanan, tapi ditekankan karena pentingnya masalah lisan, karena pentingnya masalah ucapan, karena pentingnya masalah komunikasi. Padahal cukup kita diminta untuk bertakwa, maka itu sudah mencakup berbicara yang baik dan benar. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, Allah Maha mengawasi Anda. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi kita ketika kita sedang sendiri. Allah mengawasi kita ketika kita punya peluang untuk bermain. Allah mengawasi kita ketika tidak ada orang sama sekali. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi kita pada saat istri kita tidak tahu. Allah mengawasi kita pada saat anak-anak kita berpikir kita ayah yang baik. Allah mengawasi kita pada saat lingkungan kita berpikir kita orang soleh. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi kalian. Dan ini ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam khutbahnya untuk mengingatkan kita bahwa mungkin manusia tidak tahu, mungkin manusia menganggap kita baik, tapi manusia tidak bisa mengawasi kita setiap detik dan 24 jam dalam setiap harinya. Tapi orang-orang beriman tahu bahwa Rabb-Nya Maha mengawasinya, Rabb-Nya Maha mengetahui, dan itu sudah cukup bagi seorang yang beriman untuk berlaku baik di depan dan di belakang manusia, karena tidak ada bedanya antara dua kondisi tersebut. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan di dalam hati. Tidak ada cara untuk ngeles dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bermain belakang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan istri, ada banyak cara kita bisa lakukan. Dengan anak-anak, ada banyak cara kita lakukan. Dengan bos kita atau atasan kita, mungkin kita lebih pintar dari segi teknologi. Tapi dengan Allah Tabaraka wa taala, Allamul Ghuyub, yang Maha mengetahui apa yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar oleh kemampuan standar manusia. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Maha mengawasi apa yang kalian lakukan wahai manusia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sidang Jumat yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berbicaralah dengan benar, bicaralah dengan jujur. Allah mengajak kita, Allah memerintahkan kita, apabila kita berbicara, bicaralah dengan benar, bicaralah dengan jujur, bicaralah dengan fakta. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kalau ia beriman bahwa setiap huruf, setiap kalimat dan setiap statement Allah akan pertanyakan pada hari kiamat. Walaupun manusia tidak tahu, walaupun kita pakai ghost account, tapi Allah Maha tahu. Kalau kita beriman dengan itu semua, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Maka Allah berfirman yang dibawakan oleh Nabi SAW dalam khutbah beliau, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah kalimat yang benar, berbicaralah kata-kata yang baik, bicaralah dengan data, bicaralah yang valid. Apa yang terjadi kalau kita jaga dua amalan tersebut? Kita berusaha bertakwa kepada Allah dan kita berusaha jujur, kita berusaha bicara yang baik dan benar, dan kita tahu sebenarnya berbicara yang baik dan benar itu bagian dari ketakwaan, itu bagian dari keimanan, tapi ditekankan karena pentingnya masalah lisan, karena pentingnya masalah ucapan, karena pentingnya masalah komunikasi. Padahal cukup kita diminta untuk bertakwa, maka itu sudah mencakup berbicara yang baik dan benar. Tapi Allah dalam surat Al-Ahzab ini menekankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar, bicaralah dengan baik dan sahih.
Apa yang akan kita dapatkan ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki urusan kalian, Allah akan perbaiki amal kalian, Allah akan perbaiki ibadah-ibadah kalian, Allah akan buat salat kalian lebih khusyuk, Allah akan buat kalian lebih ikhlas, Allah akan buat kalian lebih nyaman, Allah akan buat kalian lebih nyaman untuk bisa mendapatkan harta yang halal, Allah bisa jaga kalian dari peluang-peluang mendapatkan harta yang haram, Allah bisa jaga kalian dari zina, dari hal-hal yang diharamkan dan bermaksiat. Yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amal, ibadah dan urusan-urusan kalian. Dan ini yang kita butuhkan, khususnya kita sebagai manusia. Kalau kita mengandalkan diri kita, agak berat ma'asyiral muslimin. Siapa kita? Sedalam apa ilmu kita? Sekuat apa fisik kita? Sedalam apa mentalitas kita? Sedangkan Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia gampang terpengaruh. Manusia gampang sakit. Virus yang sangat kecil itu bisa masuk ke dalam diri kita dan membuat seluruh kondisi di sebuah negara berantakan. Manusia itu lemah. Maka jangan andalkan kekuatan kita. Andalkan islah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memperbaiki diri, andalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memperbaiki attitude kita, sikap kita, andalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin dan berbicaralah dengan baik, berbicaralah dengan benar, bicaralah dengan santun, bicara dengan cara yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Apa yang akan Allah janjikan kepada kita ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal Anda. Allah yang langsung perbaiki. Allah akan perbaiki salat, Allah akan perbaiki zikir, Allah akan perbaiki keikhlasan kita, Allah akan perbaiki kehusyuan kita, Allah akan perbaiki lisan kita, Allah akan perbaiki attitude kita, Allah akan perbaiki bagaimana kita men-treat atau bagaimana kita berinteraksi dengan istri kita, Allah akan perbaiki bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi dengan anak-anak kita. Kita yang punya masalah dengan anak, kita yang punya masalah dengan istri, kita yang punya masalah dengan orang tua. Pernahkah kita berpikir kalau kita mengandalkan diri kita, sangat sulit kita merubah pola yang sudah terbentuk puluhan tahun. Sangat susah kita mengatur do's and don'ts yang sebenarnya kita sudah tabrak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi bagi Allah, apa susahnya bagi Allah tabaraka wa ta'ala? Allah tinggal mengatakan kun fayakun, terjadi, maka terjadilah ma'asyiral muslimin. Maka bertakwalah kepada Allah. Selalu jadikan momen Jumat ini untuk kembali mengevaluasi ketakwaan kita, untuk selalu mengevaluasi lisan kita, apa yang kita bicarakan selama sepekan, apa yang sudah kita ucapkan selama sepekan, sudah benar atau belum, sudah jujur atau belum, sudah yang terbaik atau belum, sudah pakai cara yang tersantun atau belum, agar kita memperbaiki, agar Allah memperbaiki urusan amal dan ibadah-ibadah kita. Dan ini adalah cara orang-orang beriman menjalani kehidupan. Mereka tidak mengandalkan diri mereka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Jangan bergantung pada diri kita. Kita sangat lemah. Bagaimana kita bergantung pada diri ini? Sedangkan detik ini kita tidak tahu ada apa dengan tubuh ini. Ada banyak orang, dia tidak tahu bahwa detik ini atau siang hari ini di dalam tubuhnya ada penyakit yang serius. Kita dengan kebodohan setingkat itu mau mengandalkan diri kita untuk sukses di dunia dan akhirat dan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi nanti hadirin? Oleh karena itu, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kalian, Allah akan perbaiki ibadah kalian, Allah akan perbaiki urusan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian, dosa-dosa kita Allah ampuni dengan cukup bertakwa 100%? Tidak. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian, dan maksimal kita berbeda ma'asyiral muslimin. Titik maksimal kita berbeda antara yang satu dengan yang lain. Orang-orang yang tidak bisa menggunakan kakinya tidak diwajibkan sebagaimana orang yang bisa menggunakan kakinya. Orang-orang yang tidak bisa melihat tidak dituntut dengan kewajiban seperti orang-orang yang bisa melihat. Orang-orang yang tidak bisa berbicara tidak dituntut sebagaimana orang-orang yang bisa berbicara. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini adalah harapan, ini adalah optimisme. Ini menunjukkan bahwa agama kita agama yang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzal dina yusrun."
Agama ini mudah, ma'asyiral muslimin. Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi panutan kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, agama ini mudah. Kita tidak dituntut untuk mencapai pencapaian orang lain. Kita tidak tuntut dengan standar orang lain. Kita tidak tuntut dengan standar si A, si B, si C, si D. Allah hanya minta kita bertakwalah semaksimal kemampuan Anda. Bukan kemampuan teman Anda, bukan kemampuan saudara Anda, bukan kemampuan kakak Anda, bukan kemampuan adik Anda, bukan kemampuan pihak yang sering dibanding-bandingkan dengan kita oleh orang-orang lain. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah berbeda dengan manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia selalu mengcompare dan membanding-bandingkan kita dengan si A, si B, si C, si D, Allah tidak demikian. Allah hanya minta kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan si A, dengan kemampuan ustadz Anda, dengan kemampuan guru Anda, dengan kemampuan senior Anda, bukan dengan kemampuan Anda semaksimal mungkin. Yang Anda butuhkan adalah kejujuran dengan Allah tabaraka wa taala. Karena ini adalah tentang kejujuran. In tasduqillaha yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Faqad faza fawzan 'azima. Dia akan menang di dunia dan dia akan menang di akhirat. Itulah kemenangan. Kemenangan bukan tentang medali yang kita dapatkan. Kemenangan bukan tentang piagam yang kita berhasil dapatkan selama ini. Kemenangan bukan tentang posisi kita di kantor. Kemenangan adalah pada saat seorang hamba yang lemah, yang kerdil, yang bodoh, yang suka sakit-sakitan, yang akan wafat ini, ia taat kepada Allah tabaraka wa taala, yang maha hidup, yang maha kuat, yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan ia taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan, itulah kemenangan. Itulah kemenangan. Setiap orang bisa mendefinisikan kemenangan sesuai dengan seleranya. Tapi mungkinkah kita menolak definisi kemenangan yang disabdakan oleh Rabb kita, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Khabir. Dan Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa setiap umatnya akan masuk ke surga kecuali yang enggan. Dan kalimat ini mengejutkan para sahabat, ma'asyiral muslimin. Dan para sahabat bertanya kepada Nabi kita SAW, siapa yang enggan masuk surga? Makhluk seperti apa yang tidak mau masuk surga? Lalu kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. "Wa man 'asamni faqad aba." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada diriku, sejatinya dia enggan masuk surga. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah, dan marilah kita taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan sekali lagi, bertahaplah hadirin sekalian. Kita tidak dituntut untuk mendapatkan pencapaian pihak lain. Kita hanya diminta untuk memperbaiki diri kita semaksimal mungkin. Dan itu sangat fair, sangat indah, sangat luar biasa. Kalau konsep begini saja kita tolak, bagaimana dengan hal-hal lain? Hadirin yang Allah muliakan, maka sekali lagi, marilah Jumat ini menjadi momentum bagi diri kita untuk kembali mengevaluasi ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan-lisan kita, agar kita
diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amal kita, ibadah kita, urusan-urusan kita yang mungkin sudah semerawut berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, yang kita nggak ngerti bagaimana cara penyelesaiannya, Allah selesaikan, Allah urai dari cara yang kita tidak sangka-sangka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan dengan takwa yang sejati, takwa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, karena ikhlas kepada Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita meninggalkan maksiat-maksiat Allah karena kita khawatir akan azab Allah tabaraka wa ta'ala.